saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya. Danantara itu akan menjadi non-budgeter secondary supplementary APBN yang baik. Saya bukan mendukung. Tapi Saya menyetujui dan senang ini, tapi saya pertanyakan kenapa sosialisasi dan eksekusinya tidak dilakukan secara perfect. Nanti dulu nih, kita senang dong ada rencana itu. oh tentu saja. Tapi jangan sebulan udah dijudge gagal lah. Aset negara, bahkan perbankan belum dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata ini. Ya, kenapa bukan abang yang diminta ngelola Danantara aja gitu? Pak, no. Biarkan ini jalan. Negara ini yang susah adalah belum apa-apa udah ngerubah, Pak. Adalah hal yang wajar jika masyarakat kita, rakyat kita membutuhkan informasi yang cukup tentang apa saja yang berkelindan di sekitarnya. Seperti itulah seharusnya sebuah bangsa yang bertumbuh. Namun kesulitan kami di forum ini adalah terkadang kami harus memberi permakluman yang lebih banyak kepada pihak pemerintah dalam hal mendapatkan informasi itu. Tetapi kan diskusi di antara kita tidak boleh terhenti. Maka kami mengambil inisiatif untuk mencari orang-orang terbaik, setidaknya menurut kami, tentang siapa yang harus kami ajak berdiskusi untuk memberikan informasi, sesedikit apapun informasi itu. Maka untuk itu saya mengundang seorang kolega lama saya, tetapi ini tidak informasi kecil ini, sebab dia pemain utama dalam banyak hal. Kolega lama saya, Bang Tito Sulistyo. Bang, thank you ya sudah bisa hadir di sini. You're welcome. Sangat. Pak Tito seperti yang Anda tahu mantan Dirut Bursa Efek Indonesia dan dia top level di banyak perusahaan. Singkat cerita kita akan mendapatkan banyak kelindan informasi dari berbagai hal yang terjadi di situasi kita hari ini. Bang, saya mulai dulu dengan pertanyaan seperti ini. Hari-hari ini begitu banyak problem, kita simpulkan saja sebagai problem ya, yang menghampiri kita. Begitulah seharusnya sebagai sebuah bangsa. Mana ada bangsa yang tanpa problem gitu ya. Tapi menurut kacamata seorang Tito Sulistyo yang begitu banyak, sudah puluhan tahun berada di kelindan ekonomi yang bahkan kadang-kadang bersentuhan dengan politik, situasi ini masih bisa kita toleransi nggak? Ada dua jenis problem. Oke. Problem beneran kalau tidak ngapa-ngapain lalu dianggap akan susah. Yang kedua namanya nice problem. Pak Presiden ini dengan berani membuat satu gerakan, saya panggil itu wowonomik ya. Sebagai apa satu istilahnya apa? Wowonomik. Wowonomics. Oke. The spirit of merah putih. Yang dia berbicara simbol keberanian, solidaritas dan tekad bangsa memenuhi janji kemerdekaan. Oke. Diprotes. Banyak serangan. Oh iya. Tapi buat saya itu nice problem. Bagaimana tahun 1983 pada saat British Telecom itu diprivatisasi oleh Margaret Thatcher, tiba-tiba sesudah privatisasi malah banyak komplain. Dia tanya kok komplain? Karena dulu waktu BUMN saya komplain gak didengar, sekarang saya komplain. It's a nice problem. Jadi buat saya saat ini it's a nice problem. Kita punya presiden yang berani, dia punya program yang menyentuh kesejahteraan, kita bicara. Kita mendengar apa yang direncanakan dieksekusi. Pertanyaan besar, kenapa ya sosialisasinya kok gak sempurna ke bawah? Kenapa ya? Pertanyaan ini timbul karena sosialisasi, komunikasi yang Bapak katakan tadi yang tidak mengena, tidak terstruktur, bahkan maaf mengatakan seorang menteri dengan menteri lain kadang-kadang berbeda. Pagar laut konkret lah itu. Menurut saya adalah konsolidasi daripada memberikan informasi sosialisasi yang bagus kepada masyarakat yang nunggu gebrakan ini. Itu bukan problem, it's a nice problem. Kalau nggak ada apa-apa baru problem. Lah, pembukaannya menarik.
Saya buat lebih spesifik lagi pertanyaannya. Tadi aku suka istilahnya abang itu apa tadi? Wowonomics ya? Wowonomics. Ya, kan dulu pada saat Pak Jokowi itu ada namanya Jokowinomics gitu ya. Oke, kita lihat dari sisi Wowonomics versi Tito Sulistyo. Kita harus memahami seperti apa sih kebijakan Pak Prabowo ini. Dari banyak diskusi yang berpendar di tempat ini, Bang, ada orang yang mengatakan, teman-teman itu menyimpulkan bahwa correctly Pak Prabowo menerjemahkan pikiran sosialisme yang bertumbuh di dalam keluarganya. Dia mengurusin makanan gratis, dia mengurusin pendidikan gratis, dia mengurusin koperasi yang bekerja di level terbawah. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa dia juga terlalu ramah kepada para pemilik modal. Maka kemudian diskusi kita di luar tadi, pertanyaannya, apa perhatian pemerintah ini terhadap kelompok menengah? Dalam banyak diskusi di sini, tampaknya juga bersepakat bahwa yang ini belum terlalu dikelola. Oke, jadi mari kita lihat simplicity ya. Simpelnya kita akan ada golongan. Saya nggak ingat bilang bawah, low class disebutnya ya. Oke. Ada medium, ada yang di atas. Betul. Tapi Pak Prabowo itu dia membuat satu pendekatan ekonomi yang ditandatangani dengan program dan janji besar yang orang bilang populis. Oke. Bagaimana dia akan investasikan program sosial berskala besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini butuh keberanian. Okay. Pengeluaran negara akan masif sekali. Dia katakan pengeluaran ada 4, selalu orang ditanya program Pak Prabowo apa sih? Pertama selalu bilangnya makan bergizi gratis. MBG. 82,9 juta dengan Rp15.000 pada satu titik akan memerlukan 250 triliun karena 200 hari kerja. Yang jadi pertanyaan di program itu satu, berapa besar ya yang masyarakat terima? Tidak bisa dikatakan ini pendekatan yang saya sangat tidak setuju kalau dikatakan setiap bulan dia dapat 15.000 untung kali 22 hari. No. Yang dia hemat adalah Rp5.000 makan kerja uang lans anaknya yang dihemat. Pengeluaran pemerintah 15.000. Okay. Dan pertanyaannya, apa dampak efek dari sisa 10.000 ini? Pemerintah investasi yang besar sekali untuk stunting, untuk kesehatan, untuk masa depan, dan bagaimana industri perumahan itu jalan. Kenapa? Nggak mungkin misalkan di Ponorogo atau di Gorontalo selalu pesan barang ke Jakarta. Saya dengar bahwa sudah mulai jalan industri-industri perumahannya. Jadi investasi daripada makan gratis ini memang jalan. Tapi pertanyaan memang selalu dibandingkan dengan India contohnya. India itu 120 juta orang, Pak. Terbanyak, lebih banyak dari kita. Dan hanya 4.000 perak. Kenapa bisa 4.000? Satu, skala besar. Dua, ada subsidi daripada logistik dan supply chain yang bagus. Yang ketiga yang menarik, banyak NGO yang melakukan sehingga kosnya murah. Kita dilakukan, nah ini yang berbeda. Saya ngeliat kok membuat pengusaha kecil dengan untung 3.000, 4.000. Artinya buat rakyat diterimanya untuk makannya 11.000. Ini masih judgement, tapi itu yang kita lihat. Jadi artinya adalah memang silakan mulai. Ini yang namanya nice problem. Sudah diterima. Yang kedua adalah yang menarik buat saya justru bagaimana membangun 80.000 koperasi merah putih. Yep. Ini jangan main-main. Kali 5 miliar, 400 triliun. Oke, itu bisa efeknya 3 kali 1.200 triliun per tahun. Ini kalau diingat, ini kalau benar-benar di desa, ini akan membuat industrialisasi pedesaan jalan. Ini yang disebut dengan ekonomi Pancasila. Apa industrialisasi pedesaan itu? Setiap desa nggak bisa cuma dikasih 1 miliar silahkan. Ada desa perlu sumber daya alam, ada desa perlu kapital, ada desa memerlukan modal, ada desa memerlukan infrastruktur, ada desa memerlukan apa? Inovasi. Tasikmalaya bikin payung, dikasih berapapun nggak bisa laku tuh payung. Inovasi produk. Nah ini yang perlu di satu studi, ada 8-11 jenis desa diberikan oleh Koperasi Merah Putih, harusnya industrialisasi pedesaan jalan. Jadi saya harus mengatakan nih, yang paling utama daripada ekonomi Pancasila ini, makan siangnya di atas,
makan gratisnya, membuat masyarakat membangun industri perumahan, ekonomi 80.000 koperasi merah putih membangun ekonomi industrialisasi pedesaan. Ini ekonomi Pancasila, Mas. Problemnya adalah bagaimana mewujudkan dan membuat sebuah wajah yang jelas untuk yang kita sebut dengan industrialisasi pedesaan itu tadi. Ya. Ujung tombaknya mau tidak mau koperasi itu. Koperasi itu harus diberikan bayangan dari atas pertama dulu. Pastilah orangnya harus baik, kalau bisa putar daerah, sistem yang benar, ini is must. Tapi pertanyaan mendasar adalah Departemen Koperasi harus membuat 8-11 jenis desa berbeda. Tidak semua desa sama. Saya tahu ada satu desa, dia perlunya apa? Dia udah bikin dari batu tuh patung. Dia perlu batunya habis daerah itu. Ada desa memerlukan saya pertanian, beningin saya irigasi yang bagus. Setiap desa berbeda. Itulah yang disebut industrialisasi pedesaan. Nah, ini harus dibikin dulu. Entar Bang. Saya suka tentu saja ide seperti ini. Tapi coba kita kulik dengan informasi atau asupan informasi yang kita terima yang memang terbatas lagi-lagi itu. Yes. Katakanlah misalnya untuk makan bergizi gratis belum sudah muncul masalah. Yang kita baca itu saya tidak ngerti jumlahnya berapa, tapi yang kita dengarkan itu adalah banyak yang telah menyatakan diri tak mampu melanjutkan karena tidak dibayar. Mungkin itu adalah situasi insidental ya, dan saya yakin pemerintah menyiapkan skenario untuk itu. Oke. Yang kedua adalah industri perumahan. Sedikit ada kontroversi di situ soal apakah gratis atau tidak. Kita sampirkan dulu itu. Koperasinya nih, karena Abang tadi bicara agak banyak tentang koperasi. Pertanyaan pertama dari masyarakat kita itu adalah, terutama dari para pengamat, dari mana uangnya? 400 triliun. Bukan angka yang kecil pada situasi seperti ini. Yang kedua adalah, dalam perjalanan bangsa ini, koperasi itu hanya megah di narasi. Tak pernah dilibatkan secara langsung. Maka kalau begitu problemnya, bagaimana kemudian Bang Tito itu bisa membayangkan bahwa mimpi Anda, usulan Anda di forum ini melalui Wowonomics yang Anda sebut dengan industrialisasi pedesaan itu bisa tercapai? Kita tidak bisa berbicara makan gratis, koperasi, perumahan. Mari kita lihat secara keseluruhan. Oke. Di sini ada rencana Pak Prabowo soal pada pangan dan energi. Kesejahteraan sosial dengan fokus program sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Lalu ada transformasi ekonomi pedesaan. Tapi ada satu di situ yang sebelah kiri daripada tameng yang kita pernah buat itu adalah bagaimana ada kesinambungan fiskal untuk menunjang itu. Oke. Ada APBN, ada Danantara. Yang orang tanya apa itu? Saya simpel mengatakan Danantara itu adalah non-budgeter, secondary dan supplementary APBN. Ini jadi satu kesatuan. Nah, pertanyaannya kita balik dulu ke atas. Okay. Kita berbicara satu, bagaimana pangan, bagaimana industrialisasi pedesaan. Di bawahnya ada pemenuhan janji kemerdekaan, yaitu dua. Satu adalah kesehatan, BPJS dahsyat. Yang di bawahnya perumahan. Okay. Nah, ini memang satu debat panjang perumahan. Okay. Saya dengar BTN tuh 27 tahun baru 1 juta. Saya nggak pernah punya datanya. Oke, apa bisa 3 juta? Ada beberapa diskusi mengenai ini. Mereka punya rumah, apa mereka punya tempat tinggal untuk sementara? Ini memang perlu pemikiran. Saya belum masuk, tapi ini masuk ke kesejahteraan masyarakat, menyentuh secara langsung, secara masif. Kita senang dong ada rencana itu. Oh, tentu saja. Tapi jangan sebulan udah dijudge gagal lah. Itu yang saya agak gak setuju. Ada nggak dibayar, ada itu. Nah, ini kenapa tidak ada sosialisasi dari pemerintah? Oh, sudah sekian juta rumah. Oh, yang gagal 5. It happen di mana-mana. Tapi sosialisasinya kok nggak ada. Maka ke bawahnya adalah pertanyaannya menjadi bagaimana kesinambungan fiskal ini untuk itu. Bagaimana APBN tidak terberati. Tugas besar di Danantara. Saya ikutin logika ini, Bang. Ini pemirsa perlu saya, nggak apa-apa ya Bang ya? Kita buat pengakuan ya. Gini loh. Saya membutuhkan banyak informasi untuk mengundang kolega saya ini. Karena saya tahu betul narasinya itu tampaknya mendukung banyak kegiatan pemerintah.
banyak program pemerintah dan dukungan itu tidak kosong. Dia berbasiskan dengan data. Apapun namanya, dia mantan direktur utama di Bursa Efek Indonesia. Itu kira-kira alasannya, Bang. Oke, saya Boleh ikuti. saya bilang dulu? Ya. Saya bukan mendukung. Tapi Saya menyetujui dan senang ini, tapi saya pertanyakan kenapa sosialisasi dan eksekusinya tidak dilakukan Iya, secara perfect. Nanti dulu nih. Oke. Kenapa saya senang? Ada real program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat. Dan buat saya professionally itu mampu. Ini kenapa sih? Tapi tolong berbicaranya nggak bisa satu, Bang. Di sini ada makan bergizi gratis, ada perumahan, ada apa namanya koperasi, Ya. ada BPJS, sekolah gratis. Ada yang bilang lu nyogok rakyat, apapun sayanya. Dan ini semua program ini ada di dunia. Amerika juga masih ada makan gratis. Kita belajar Jepang, Korea. Ada yang menarik, makan gratis itu bukan hanya stunting. Itu bisa satu edukasi untuk merubah nasi menjadi daging. Ada contoh. Lalu kita berbicara baru bagaimana memfinance-nya. Oke, di situ fungsi Danantara menjadi sangat sentral. saya akan masuk ke Danantara nantinya. Saya ini masih gini. Itu problem kami di sini, Bang Tito. Sering sekali kami dihajar di timeline kami di podcast ini bahwa kenapa seperti tidak berimbang, kenapa tidak mengundang orang pemerintah atau orang yang kami sudah mengundang berkali-kali. Jadi para pemirsa tadi Pak Tito sudah mengatakan ini kenapa sosialisasinya nggak jalan. Tapi oke, seperti pembukaan saya tadi, kita kan tetap harus jalan. Ya. Nah, so kalau begitu saya ingin memediasi pikiran banyak publik menyangkut dengan kendala tanda petik, kendala utama yang dihadapi pemerintahan ini, Pak Tito. Anda orang yang sudah di industri keuangan sudah puluhan tahun, saya harus mengakui itu. Banyak para penonton yang memahami tentang industri keuangan nasional pasti akan notice siapa Bang Tito. Pertanyaannya begini, seluruh program ini yang tampaknya itu dekat dengan problem kita, itu apakah bisa dijawab dengan jepitan APBN yang demikian mengeras sekarang ini? Apalagi pemerintah Amerika menetapkan sebuah posisi kebijakan perdagangan internasional yang mencekik kita. Oke, ini sebenarnya ada dua hal berbeda. Ya. 2016 saya di bursa diminta bikin baca mengenai Trump. Saya ingat Pak Bambang Brojo juga bilang saya baca, Bappenas membuat yang bagus. Jadi Trump itu berbicara, dia hematkan pemerintah. Hebat nih, persis kayak Pak Prabowo. Dia membuat efisiensi, lalu dia turunkan pajak korporasi. Sehingga pemerintah berhemat, korporasi punya uang. Oke. Tapi dia bilang, you produksi barang-barang Amerika di Amerika ya. Dua contoh menarik, Apple dan Harley Davidson. Akhirnya Apple dulu idenya adalah saya punya otaknya, saya bohir, negara Cina lu produksi buat saya. Apple tuh. Ini barang gue nih, kata Trump, produksi sini. Dia coba diproduksi, ternyata lebih mahal. Karena di sana udah 20 tahun punya ekonomi scale. Supaya dia punya uang bisa memproduksi, itulah awalnya dia pajakin 25%. Itulah awalnya tarif 25% itu keluar. Dibalas dengan tarif 25% untuk impor kedelai dari Amerika. Di situ juga saya baru tahu, ternyata Cina mengimpor kedelai dari Amerika, bukan hanya Indonesia. Itulah awalnya. Tapi Harley Davidson nggak bisa karena kalau diproduksi Amerika kosnya mahal di Thailand sama di Vietnam. Oke, itu jalan pegangan Trump. Sekarang dia lakukan. Oke, maaf, saya mungkin buat saya ini negosiatif. Tapi ada yang lebih menakutkan dengan Trump ini. Buat saya adalah ada satu proxy war di bidang keuangan. Ray Dalio mengatakan bahwa setiap krisis itu ada polanya. Polanya bisa diikutin bagaimana menghadapinya. Saya menganggap dominasi dunia itu kan China trade. Oke. Sumber daya alam ada yang bilang Rusia, Venezuela, yang lain. Korea itu lifestyle. Amerika itu pertahanan dan uang, dolar. Dolarisasi ini udah demikian kuatnya. Ini dia merasa kalau ini diganggu, ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan buat saya. Bayangkan kita ini APBN 3.200 triliun.
Satu lembaga namanya BlackRock uangnya 170.000 triliun. Baru satu tuh, baru BlackRock Satu. gitu. Di total 20 terbesar Amerika 1 juta triliun rupiah. Utang kita cuma 8.000 triliun. Apple punya uang 2.400 triliun cash. Sekarang terbesar itu yang punyanya si investor itu terbesar. Dia punya 4.000 triliun. Cadangan devisa kita cuma 2.500 triliun. Jika tanda kutip nih ya, ada negara yang dominasi keuangan ini mengganggu, dia bisa turunin rating kita, dia kontrol semua 3 lembaga rating, dia turunkan bobot investasi kita, dia kontrol satu lembaga namanya MSCI, dia suruh tuh orang jual rupiah jual dolar. Sekarang ini ditandai selalu dengan turunnya indeks. Oke. Turunnya indeks, pasar modal memang bukan penyebab, tapi pasar modal itu akibat ekonomi. Tapi pasar modal adalah sign, tanda. Pasar modal selalu turun mendahului turunnya perekonomian, naik mendahului turunan naik perekonomian. Pasar modal sudah turun, rupiah sudah melemah. Memang jika inflasi sudah jalan, invasi ini akan menakutkan. Apa yang ingin Anda katakan menyangkut ini? Saya mengatakan adalah kok kita tidak punya passion untuk menjaga industri jasa keuangan sebagai penopang daripada ini ya. Message saya itu saat ini saya harus katakan, maaf mengatakan saya industri jasa keuangan, saya berani mengatakan kok pemerintah agak terlupakan untuk ini ya. Tidak bisa P2SK mengatakan di pertimbangan dan di penjelasannya bahwa dana perbankan jangka pendek terlalu dominan, perlu membesarkan industri keuangan jangka panjang, which is asuransi dan dana pensiun. Kalau asuransi dan pensiun dalam satu gedung, asuransi dana pensiun di bawah, perubahan pasar modal di atasnya kripto. Kripto ada apa-apa kripto goyang doang depan, gedung pun goyang pun enggak, cuman benderanya. Tapi kalau asuransi dana pensiun jebol, rubuhlah industri jasa keuangan. Uang bank tuh jangka panjang dari mana sih? Reksadana dari mana sih? Hanya dari dana pensiun dan asuransi. Ini perlu perhatian khusus dengan dana pensiun, asuransi, dana jangka panjang. Dan antara juga memerlukan itu. Bang, ntar bang, ini jadi serius nih. Saya sering membaca paper ya, atau catatan atau artikel tentang betapa efektifnya negara-negara maju itu mengelola dana pensiun ya. Efektif dan serius. Itu dia. Saya potong. 1992 Undang-Undang Dana Pensiun sudah ada. Roadmap-nya baru 2024 bulan Juni 2024. 32 tahun ada ignorances dari pelaku, dari regulator dan operator tentang dana pensiun. 32 tahun roadmap baru ada. Kenapa seperti itu? Tanya kepada mereka yang memegang. I'm serius Pak. Satu yang menarik, kita bicara dulu ya. Yeah. Karena ini gini, yang Pak Presiden program sekarang adalah kesejahteraan basic, pangan, sandang, rumah, desa, oke. Tapi masa depan mereka itu pensiun. Oke. Di luar negeri replacement rate. Jadi kalau Anda gajinya 10 juta, Portugal tuh 9,8 juta pensiunnya. Artinya kalau kita 98%. Artinya gini, kalau saya misalnya bekerja gajinya 100 juta, ketika pensiun dapat Di negara mana? Portugal 98%, Amerika 60%. di sini berapa? 7. Jadi gaji saya 50 juta karena hanya 7% saja replacement itu iya. Gaji Anda besar Pak. Kalau gajinya cuma 2 juta UMR. 7% berapa itu? Kalau 2 juta cuma 140.000. Nah, ILO recommendation 40%. Oh, Oke. Kalau ini CODC 60%. Kalau ini dinaikkan, oke, ada dua hal. Apkindo protes. Yang bayar siapa? Ini harus ada stakeholder participation. Tapi nanti dulu, ini yang menarik. Dari 140, katakan 140 lah tenaga kerja, 50 sekian itu adalah formal, sudah punya dana pensiun. Pertanyaannya yang 80% ini nggak punya dana pensiun, pekerja mandiri dan pekerja informal. Mandiri itu lawyer, accountant, dokter. Yang kedua adalah informal, tukang yang jualan rokok, warung. Itu kalau bisa difasilitasi, usulan saya hanya satu dan antara.
Anda harus menjadi lembaga dana pensiun untuk pekerja informal. Berapa besarannya? Yang pernah saya bikin simulasi, katakan mereka 5-10 ribu seminggu, tapi Danantara top up untuk mereka 5-10 ribu per minggu. Jadi kira-kira berapa dari situ saja? 10 kira-kira tahun, Iya. kira-kira bisa terima antara 400 sampai 1 juta per bulan. Dengan asumsi syariah 9%. Ada studi dihitung-hitung. Atau mereka dapat 25 juta bisa memulai bisnisnya. Ini jadi kalau saya lihat Danantara nih ya. Orang tanya lembaga apa sih itu gitu ya. Itu kan gini. Danantara itu berdiri kemana? Kenapa sih? Fakta. BUMN, aset negara, bahkan perbankan belum dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata ini. Ya. Satu, BUMN. Dengan bangga mengatakan bahwa saya kasih sekian puluh triliun, 70 triliun, 80 triliun. Tapi ada PNM setengahnya, saya nggak ngerti. Adakah konglomerat di dunia yang setiap tahun masukin tambah modal 1 billion dolar? Nggak ada. Kalau Bapak punya perusahaan, lu cari duit lu. Kita setiap tahun loh Pak 1 billion. Jadi kita ini dari dividen hanya 0,5%. Tapi kalau dipotong dengan PNM, kontribusi dividen BUMN hanya 0,1%. Jauh di bawah Singapura yang atas 30%, Malaysia sekitar 8%, Thailand sekitar 4%. Kita jauh. Yang kedua, Bank BUMN terlalu komersial. Ada yang bilang bahkan 10 kliennya itu 50% duit. Fakta. Ini fakta. Terus tumbang tindih pengelolaan minimnya akuntabilitas dan transparansi. Saya mau bilang gini. Di perusahaan itu ada dua Pak. Perusahaan publik, perusahaan listed. Ini beda nih Pak. Ya. Jika Anda punya pemegang saham 300 atau modal di atas 3 miliar. Anda punya jadi perusahaan publik yang harus melaporkan ke publik. Tapi ada lagi. Jika perusahaan yang ada menyangkut hajat hidup orang, misal perbankan, asuransi, dana pensiun, itu walaupun nggak tercatat harus melaporkan. Pak, BUMN pemiliknya 285 juta rakyat Indonesia, kenapa nggak jadi perusahaan publik melaporkan keuangannya setiap tahun ke masyarakat? Itu punya saya, punya Bapak. Kok nggak transparansinya nggak ada? Kalau nanti mereka mau listed menjadi perusahaan diperdagangkan silahkan. Oke, ini satu dari BUMN. Menurut saya itulah salah satu optimalisasi oleh Danantara. Tapi ada satu yang menarik lagi. Ini agak ke kanan tapi penting. Clustering. Kenapa saya bicara ini? Taksin diangkat oleh Danantara menjadi pengawas. Taksin dulu mengangkat konsultan namanya Michael Porter, bukunya On Competition, berbicara clustering. Apa itu clustering? Kalau Anda ingat Texas, oh itu mobil. Ingat Texas, ingat minyak. Ingat Detroit, ingat mobil. Ingat LA, ingat entertainment. Ingat Boston, pendidikan. Oke, karenanya orang Amerika tuh bisa lahir di New York, sekolah di Harvard, kerjanya di San Francisco, matinya tempat lain. Karena clustering, dia tahu kemana. Pak, maaf Pak, 70% dari BUMN itu kantor pusatnya di Jakarta. Apa ceritanya RNI itu yang pabrik tebunya di Jawa Timur, tebunya Jawa Timur, direksinya bisa senang-senang di Jakarta. Berkantor di Kuningan. Apa itu Angkasa Pura I itu dari mulai Surabaya, Bali, Ambon, kok berkantor di Cengkareng? Gimana caranya tambang timah itu kok nggak berkantor di sana? Kenapa tidak yang namanya Pertamina, yuk pindah Balikpapan, itu 40.000 pindah. Sebentar saya turun. Ya. Kalau itu pindah, Mobil Oil pindah, Caltex pindah. Lalu terjadi clustering. Itulah suksesnya Thailand jam dulu. Saya pernah bicara dengan presiden yang dulu. 1 menit. Caranya gimana? Saya minta semua direksi berserta keluarganya BUMN pindah ke tempat kedudukannya. Ya. Pak, clustering itu membangun daerah. Saya itu mengingatkan Bang, kenapa sampai saya mesra? Saya tiba-tiba ingat, kita pada sebuah diskusi sekitar 17-20 tahun lalu itu, Abang ngomong gitu. Ya. Bar, gini aja Bar. Itu BUMN itu yang ribuan itu, yang ratusan itu, kembalikan ke wilayahnya. Yes, tempat kedudukan. Tempat kedudukannya. Oke. Saya ingin... Ada yang sukses story di Indonesia. Siapa? Lipo. Dia ke Mekarta, ke
Karawaci, semua keluarga pemegang saham pindah semua. Oh ya, Itu sukses story. Lipo semuanya di sana. Sekarang semua di Karawaci, success story. Pemegang saham, Riyadi, direksi komisi wajib pindahlah itu. Oh. Pak, kalau itu pindah katakan Pertamina nih ya, 40.000. Jakarta juga kosong. Mobil oil pindah, Caltex pindah, supplier pindah, terjadi universitas minyak, dan nantinya disintegrasi antar bangsa hilang karena mereka kawin di antara mereka. Iya, karena juga ekonomi tidak terkonsentrasi di Jakarta. Saya silakan dimarahin, tapi saya sangat minta pemerintah nggak ada tuh. Dan saya dengar ada yang begini, itu dapat uang jalan seumur hidup. Nah, ini yang pertama. Iya. Kenapa Danantara berdiri? Yang kedua, ada aset dan kekayaan negara yang idle. Nah, ini nggak bisa dipindahin begitu saja BUMN dan Danantara mantu. Kita dengar kan bagaimana kelapa sawit itu 200.000, kok lu kelolanya 400-500.000. Negara bilang lu bayar dendanya, gua ambil. Saya dengar udah 1 juta hektar di Danantara. Oke, itu Danantara itu mengkonsolidasikan aset negara, menginvestasikannya dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Dahsyat dong. Jangan kita bicara picik mas saya nggak mas picik. Secara sempit hanya bicara manajemennya nggak benar, jangan begitu dong. Lihat konsepnya. Saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya. Danantara itu akan menjadi non budgeter secondary supplementary APBN yang baik. Dia punya aset bisa dikelola. Dia punya fleksibilitas. Dan kalau ditanya, tok badannya bentuknya. Danantara itu menarik. Ada seorang ekonom Turki namanya Rani Dinto atau apa itu di Harvard. Dia bilang gini, ada satu badan teori baru menggabungkan fiskal, aset, dan distribusi kesejahteraan. Itulah Danantara. Jadi awalnya buat saya nih ya, ini kembali judgement saya, tapi saya baca. Ini satu badan, ini bukan holding company. Danantara itu badan. Lupain eksekusinya ya. Badan punya 2 holding. Badan ini saya percaya 3-4 tahun pertama mengkonsolidasikan semua aset ini. Dahsyat ini aset ini. Oke. Kedua, dia akan menjadi holding company menginvestasikan. Mungkin perlu 2-3 tahun. Pojoknya Danantara baru menjadi asli sovereign wealth fund. Dana kelebihan diinvestasikan untuk dana jangka panjang jika terjadi apa-apa dengan negara ini. Proses dong. Gini. Moga-moga saya di challenge, saya senang. Gini, ya oke. Kami Clear ya Pak? Kami 2 kali mengangkat itu di sini, Bang. Ya. Dan beberapa analisis dari teman-teman kita itu, ya teman-teman abang juga lah di pasar itu mengatakan yang mereka kritisi sebenarnya itu tidaklah satu, mereka banyak yang kritisi, mulai dari yang namanya model bisnis hingga kemudian bagaimana manusia pengelolanya. Maka kemudian muncullah tudingan dari salah satunya dari Bang Ferry Latuhin mengatakan, saya agak sulit untuk memberikan permakluman pada bagian ini sebab saya tahu orang-orang itu dan cara kerjanya seperti apa, track recordnya seperti apa. Ini kan juga perlu kita dengarkan Bang Tito. Saya agak nggak ngerti. Kita bicara konsepnya dulu dong. Kita setuju nggak konsep Danantara bahwa ini satu lembaga yang unik, fiskal, investasi, distribusi, bahwa dia mengelola, mengkonsolidasikan, mengelola aset dan kekayaan yang idle, ya kita tahu lah. Ini bisa dapat gede nih. Dia bisa karena dia badan dan lembaga. Kalau BUMN nggak bisa. Dan dia diberi tanggung jawab untuk itu. Pada pojoknya saya usulkan juga lembaga memberi kerja dana pensiun. Kita setuju, baru kita bicara. Jangan dibicara dari belakang manusianya, nggak bener dong. Gini, pernah ada satu, saya nggak bisa sebut nama, Garuda Indonesia deh. Dulu yang pegang Robi Johan. Karena masalahnya keuangan. Oke. Begitu selesai di orang lain, ahli keuangan lagi, padahal masanya operasional. Ada orang ada masa orangnya. Sekarang Danantara untuk awal ini memerlukan manusia-manusia yang mesti mengkonsolidasikan aset ini, membuat sistemnya. Oke. Kalau berbicara
Maaf, bukan saya pitching, jangan sempit dong. Insider trading apa sih itu? Itu ada aturannya, nggak boleh. Kalau Bapak bicara semacam itu, ada menteri yang punya saham suruh berhenti semua. Mari kita konsisten. Persis kayak orang bilang sambil duduk bilang, "Oh, rokok itu bahaya." Lu pakai air conditioning, lu pakai kulkas di rumah lu lebih bahaya. Lu berhenti itu, lu boleh ngelarang rokok. Contoh, kita konsisten lah. Oke. Buat saya, bikin aturan, berikan kesempatan dong. Kerja belum udah disuruh berhenti dengan tudingan yang belum tentu benar. Gini loh Bang, ini saya buat menjadi lebih detail ya. Mungkin saja kritikan itu pengen didengarkan pada alur pikir seperti ini. Kan kita banyak orang yang bisa mengelola itu tanpa menjadi bagian dari perpolitikan. Bilang, lu maju dulu jadi presiden baru lu tunjuk orang yang mau. Itu contoh misalnya salah satunya Bang Tito sendiri misalnya. Bang Tito kan tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik. Saya bukan tidak bagian dari kekuasaan. Tidak pernah punya Iya, maksud saya itu loh. Nah. Jadi kritikan itu seperti itu Gini, sebenarnya. tapi saya balikin dulu. Konsepnya dan rencana kerjanya dulu. Sayangnya kok tidak ada sosialisasi mengenai konsep. Jangan gini. Karena tidak ada sosialisasi yang agak penuh, saya mencoba mensosialisasikan. Moga-moga yang saya bawakan cukup bagian sosialisasi apa itu Danantara. Oke. Bagian daripada tameng yang saya pernah bikin supaya ada keseimbangan fiskal, investasi kepada kesejahteraan secara masif yang bisa dilakukan APBN. Oke. Nah, mari kita bicara konsep ini dulu. Setuju nggak? Itu artinya satu-satu dong. Nah, saya ikuti logika itu Bang. Salah satu logika yang dia pakai. Sayangnya belum pernah disosialisasikan. Lalu targetnya apa? Atau dia belum karena belum sebulan Bang? Ya bisa saja, kita tunggu saja. Tapi kita ikutin apa yang sedang berkembang hari ini. Salah satu kritikannya adalah, oke lah silakan karena sudah jadi, sudah diketok palu, udah dibentuk, udah berkantor, manusianya sudah ada. Tapi keluarkan dong bank-bank himbara itu. Pertimbangannya adalah sistemik, kira-kira begitu. Saya tambah nggak ngerti lagi. Emang kalau di luar jadi nggak sistemik? Saya jadi nggak ngerti gitu. Apa hubungannya? Dimanapun kalau sistemik, pada saat dia senturi, abang di situ. Abang bilang ini bisa sistemik, nggak ada Danantara. Tapi begini buat saya loh. Ini kan berbicara dia akan mengkonsolidasikan semua BUMN. Kenapa dipilah-pilah? Kan perbankan juga tanggung jawab. Jangan sampai pertanyaan jangan sampai jatuh dong. LPS sudah dahsyat kok sekarang. Saya jadi berpikir, emang kalau tidak di Danantara tidak jadi sistemik. Yang kedua, ada satu pasal yang menarik Danantara mengatakan kerugian dan keuntungan daripada BUMN menjadi keuntungan dan kerugian Danantara. Artinya apa? Justru pemerintah lepas tangan, tidak ada. Itu ada di undang-undang. Undang itu mengatakan begitu, keuntungan dan kerugian menjadi keuntungan kerugian badan. Artinya apa? Tidak ada sama sekali ke pemerintahnya. Itu yang saya jadi nggak ngerti, ada di undang-undang. Saya mau tanya, tolong dong baca dulu Undang-Undang 1 2025 itu. Orang-orang yang ada di Danantara itu diperhadapkan betul dengan sebuah risiko yang besar ya. Dan mereka ambil tanggung jawab itu ya. Yes, kasih mereka kesempatan. Dan buat saya, kasih tanggung jawab. Nah, satu yang saya minta, yuk sosialisasi dong terbuka. Saya judgement berdasar baca. Moga-moga saya benar. Tapi menurut saya itu yang saya baca. Saya baca perbandingannya contohnya di dunia. Bagaimana kalau Temasek itu gini. Itu sovereign wealth fund. Kalau Korea dan Jepang itu adalah dana ABD pensiun. Kalau di Alaska dividen sosial rakyat. Tapi kalau di nasional Hasanah itu adalah holding reformasi BUMN. Jangan samakan dengan Temasek. Tahun 1983 atau 4 saya kebetulan nonton Lee Kuan Yew ngomong 25 tahun Singapura dengan baju putih tangan pendek. Dia bilang begini, Singapura negara kecil penduduk 2,5 juta waktu itu. Kita tidak punya sumber daya alam. Kita tidak punya konsumen. 2,5 juta mana sumber daya airline konsumen. Airline kita terbang langsung internasional, gak ada domestik. Karena kita tidak punya konsumen, kita tidak punya sumber daya alam, kita harus mengelola negara ini seperti mengelola perusahaan.
Negara nggak bisa punya 1 juta hektar di Indonesia, tapi Temasek BPT dia bukan di Indonesia, dia punya 1 juta hektar sawit di beberapa negara. Dia punya tambang, dia punya telekomunikasi yang konsumernya ratusan juta. Karena dia negara kecil, lalu Indonesia mengeruti Temasek Singapura. Jangan begitu dong, ini hal berbeda. Kita berbicara dan tentara masih mengkonsolidasikan, menginvestasikan, mendistribusikan. Seperti yang itu Turki, ekonom Turki bilang itu dari Harvard. Gimana tadi urutannya tiga urutan itu tadi? Prinsipnya saat ini Danantara Mengkonsolidasikan, oke. Lalu merunning dengan baik. Yang ketiga adalah mengkapitalisasi. Saya bilang ke Pak Rosan, you are equity game. Kalau you equity game, you bisa besar. Ingat ya, the biggest listed IPO terbesar saat ini Amramco, 2,6 billion US dollar, 20,6 billion US dollar. Market cap dia itu jauh lebih besar dari 900 perusahaan kita. Kita mampu, Pak. Dan ini orang-orang mampu mengkapitalisasikan. Lembaganya sendiri adalah lembaga fiskal, lembaga investasi, dan lembaga distribusi kesejahteraan. Sebenarnya ini bukan barang baru ya Bang ya. Saya kebetulan agak akrab dengan Pak almarhum ya, Pak Tanri Abeng waktu itu. Kan dia punya 3 tuh untuk BUMN ya waktu itu ketika diperintahkan oleh Pak Harto. Pertama itu adalah dia merestrukturisasi dulu. Setuju. Semuanya. Ya. Setelah itu dia membuatnya menjadi untung, diprivatisasi. Setelah untung kemudian, nah itu tadi di bagian 3 ini menjadi kontroversial. Diprivatisasi. Nah, enggak gini. What is privatization? Kebetulan ini disertasi saya. Oke. Privatisasi berkerayatan. 2014 saya udah bikin lembaga seperti Danantara. Bedanya adalah buat saya menterinya menteri privatisasi. Dan hasilnya duit yang dikelola ini duit hasil privatisasi, nggak boleh hasil dividen, dikembalikan ke kesejahteraan masyarakat. Perbedaan tesis saya, disertasi saya dengan Danantara adalah itu. 2014 saya udah jadi. Oke. Nah, privatisasi itu apa sih? Secara undang-undang cuma mengatakan menjual saham kepada ini kepada itu. Pak, konsep privatisasi gini. 1983 dimulai ada bukunya Commanding Head itu bagaimana yang namanya Margaret Thatcher ingin memberikan jual kepada swasta British Telecom. Oke. Konsepnya sebenarnya adalah di ekstrim kiri pemerintah melakukan semua industri. Udahlah, mungkin namanya negara komunis atau apa. Makanya Lenin pernah bilang juga kan, we have to grab the business. Makanya hanya yang penting. Di kanan, negara tidak melakukan ikut campur industri, hanya bikin aturan, etika, dan mengawasi. Shiftingnya ini dari sini ke sini, itulah privatisasi. Caranya bisa jual saham, bisa jual aset, bisa hibah, bisa kerjasamakan. Tapi kita undang-undangnya mengatakan privatisasi adalah menjual saham. Saya nggak ngerti dan saya kecewa yang itu. Privatisasi itu satu shifting, Pak. Shifting ekonomi. Dari mulai semua negara melakukan sampai negara tidak melakukan apapun. Kita punya batasan. Undang-undang pasal 33 hajat hidup orang banyak. Tapi apakah hajat hidup orang banyak itu masih air itu masih hajat hidup orang banyak? Udah faktor produksi kok. Listrik itu diperjualbelikan di Singapura, bahkan ada commodity tradingnya. Jadi kita kan harus mengikuti apa yang terjadi di dunia. Jadi buat saya privatisasi itu dan menjadi pertanyaan nih. Terus privatisasi menghilangkan hak negara? Tidak. Ada golden share namanya, mungkin familiar. Negara menentukan direksi, menentukan bagi hasil. Kalau perlu sekalian negara berhak buyback dengan harga tertentu. Boleh. Dan dengan privatisasi ini itu ada satu, pemerataan pendapatan melalui pemerataan pemilikan. Cina sukses, Turki sukses, ada metodenya. Rakyat menjadi, misal nih, petani dikasih saham dulu awalnya. Petani, lu dikasih saham lu 1.000. Pemerintah nggak kredit. Sesudah itu baru jual ke konglomerasi lokal, baru go public. Rakyat ini tadinya dia adalah petani pekerja, bisa beli 1 petak menjadi petani murni.
tadinya dia naik motor Gojek motor orang, dia punya sendiri. Itu hanya bisa melalui apa? Privatisasi. Penjelasan yang cakep. Alhamdulillah. Ya, tentu saja karena Ini berjalan di dunia loh. saya sampai nulis buku sama Pak Tantri itu menyangkut soal itu. Tapi saya apa Jadi namanya? berkembang nih. Kita saya bawa pada alur pembicaraan kita. Sebenarnya tadi saya udah siap bagi-bagi tuh klasternya. Tapi ternyata Abang lebih cepat masuk ke Danantara. Oke, saya ikuti logika itu. Satu pertanyaan terakhir tentang Danantara. Jadi dari seorang eksekutif yang sangat berpengalaman di dunia keuangan mengatakan bahwa program Pak Prabowo tentang Danantara itu adalah ciamik, cerdas, elegan. Kira-kira gitu kesimpulannya ya. Dalam satu kesatuan untuk apanya? Ya. Itu yang saya ingin bicara. Kita bicara holistik dong. Program kesejahteraannya, Ya. pembiayaan fiskalnya, kesambungan fiskalnya, Model bisnisnya seperti apa model segala bisnisnya jadi satu holistik dong. Setuju, Bang. Tapi ada satu kritikan orang yang tampaknya orang sangat berhati-hati menjawabnya. Saya berharap dapat jawaban yang seperti biasanya dari Bang Tito soal ini. Tadi itu saya tertarik dengan Hasanah tadi. Hasanah itu adalah apa namanya itu holding Holding dan reformasi BUMN. reformasi BUMN. Benar-benar holding kau itu. Kalau kemudian kita bawa pikiran kita bahwa sebenarnya Danantara ini lahir dengan konsep itu ingin BUMN selama ini yang orang anggap bermasalah lah. Hanya Itu yang saya berapa cerita BUMN. tadi. Iya. Yang BUMN. Pak, udah ada holdingnya. Danantara tuh badan, Pak. Badan mewakili pemegang saham. Sudah ada holding di dua, Pak. Holding operational Iya. dan holding investasi. Yes. Udah, jadi kalau bilang kok nggak ada holdingnya? Ada dua holdingnya Ada dua. sudah. Memang saya selalu bilang ini, Danantara sekarang nih kan ya. Ya ini sedikit kritikan juga nih. Ini badan. Ada CEO, COO dan COO. Ada 10 managing director. Ya. Ada holding. Tapi sementara ini kementerian dengan 3 wakil, 6 deputy, 5 holding masih ada nih. Nah ini juga saya juga nggak bingung. Loh ini Pak Presiden dan teman-teman di pemerintahan tampaknya ini perlu kita dengarkan. Pilihannya adalah udah dikeluarin aja mereka ya. Gini, kalau saya boleh bicara adalah pertama yang paling penting, tolong sosialisasikan ini secara terbuka dengan target yang jelas dalam satu tameng. Ya. Mungkin kalau bisa lihatin tameng yang saya bikin, tameng perisai dari mulai proteksi negara hadir, koperasi 40 ribunya, fiskal yang pensiunan dan kedaulatan rakyat yang jelas di sini. Satu. Yang kedua adalah pada saat undang-undang dan PP keluar 24 Februari bersamaan, memang semua kaget. Pelan-pelan dong. Ini barang bagus, tapi harus berkesinambungan. Ada satu hal, kita memberikan financial diplomacy yang bagus di kedutaan Amerika. Contoh tadi balik ke Trump. Gimana kita negosiasi, duta besar kita juga ada sekarang, Pak. Hasilnya adalah datang-datang ke sana mau nego yang 23%, pulang-pulang jadi 47. Kacau. Nah oke, saya kembali ke yang tadi. Jadi ngomong lagi kita. Ya kita boleh bicara. Kita kan, tapi buat saya, satu, balik ke Bang, ini nice problem. Ya oke. Ada sesuatu kerjainnya susah. Ya. Daripada nggak ada sama sekali. Ada real problem. Nah, saya mau bikin bahasanya supaya dipahami oleh penonton saya yang dari berbagai latar belakang. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah menyangkut dengan programnya, terutama sekali Danantara ini adalah sosialisasikan, jelaskan tentang rencana bisnisnya. Bukan hanya Danantara. Semuanya gitu ya. Kita bicara Danantara, Pak. Jadi sosialisasikan rencanamu, tunjukkan eksekusinya dan siapkan mitigasi kalau ada masalah. Yes. Karena seharusnya seperti itu kan, Yes. Pak. Oke. Ada satu pertanyaan bagian ini yang belum selesai. Sebelum saya kembali ke tahap awal. Berarti boleh dong kalau orang berpikir bahwa pengelolaan BUMN selama ini tidak optimal hingga kemudian harus dicarikan sebuah model untuk mengkonsolidasikan semuanya. Saya harus katakan fakta sajalah. Adakah satu negara yang invest dunia konglomerat yang invest $1 billion setiap tahunnya nambah modal?
Itulah yang Bapak sebagai DPR kasih juga. Jadi sumbangsihnya itu sumbangsih dari BUMN itu hanya 0, netnya ya, 0,25%. Karena 0,5% GDP, tapi ada juga tambahan modal seperempatnya. Bandingkan dengan negara-negara lain yang di atas 5%, Pak. Saya harus katakan di atas 5%, Pak. Oh. Yang paling besar itu Singapura. Singapura tuh kalau nggak salah di atas 20%. Saya lupa angkanya ya. Tapi itu ada semua dan kita adalah paling kecil di antara semua. Ini Indonesia tuh 0,4%, Malaysia 1,2, Singapura 4,7, Thailand 1%, Vietnam 0,6. Kita kurangin dengan PNM-nya. Jadi kita cuma 0,2% dari GDP, Pak. Terserah kalau itu dianggap sudah maksimum. Yang kedua, bagaimana bank pemerintah terlalu tidak memperhatikan ke bawah. Saya katakan bank pemerintah terlalu asik main di sana. Yang ketiga, timpang tindihnya. Kenapa nggak melakukan, tolong dong, jangan 70% ini, saya dimarahin teman-teman BUMN nih. Tapi memang jangan dong, pabrik lu di luar kota, market tuh di luar kota, kebun lu di luar kota, ngapain juga di Jakarta dekat-dekat kekuasaan? Jangan dong. Tolong Pak Presiden pindahkan itu direksi dan direksi dan keluarganya secara penuh keluar. Mati gue dimaki-maki. Tolong challenge saya kalau Bapak setuju. Iya. Saya susah membantahnya Bang Tito. Tapi ini kan teman-teman kita ya dengar sendiri. Bukan dari gue loh, dari Bang Tito loh ya. Oke, kita sudah dapatkan penjelasannya. Dari sisi politiknya, karena ini adalah forum politik, saya mau mengatakan begini. Kepada teman-teman yang membayangkan pengen jadi Menteri BUMN nanti, coba pikir-pikir deh. Ternyata tanggung jawabnya tidak kecil. Itu sumbangsinya terlalu kecil. Oke Pak Tito, kita sampai pada ujung dari diskusi kita. Saya bawa pada bagaimana situasi kita secara nasional. Tadi ada pertanyaan yang tertinggal yang belum dijawab oleh Pak Tito. Hari ini tampaknya kita tidak bisa mengatakan kita baik-baik saja secara ekonomi. Dan itu ada pengakuan dari Menteri Keuangan. Bulan lalu saya nggak salah atau awal bulan ini dikatakan kita telah defisit kurang lebih 104 triliun APBN kita. Saya tidak mengerti alur berpikir yang dibangun oleh Menteri Keuangan mengucapkan itu. Tetapi bagi kami para kambing-kambing yang tidak mengerti industri keuangan ini, dengan sederhananya mengatakan gini, oh berarti memang kita tidak baik-baik saja. Dan itu kemudian ternyata dilihat di lapangan. Bagaimana Karawang, kompleks pabrik di sana itu banyak yang tutup dan segala macam. Tolong berikan penjelasan ke kami Pak Tito. Kira-kira dengan situasi ini apa risiko kita ini, kami terutama kelompok menengah ini ke bawah ini menghadapi situasi ini agar kemudian kita baik-baik saja? Gini Pak, saya selalu bicara gini, fakta ya. Pengumuman itu dilakukan bulan Maret. Ya. Kan pajak belum masuk, jadi saya agak bingung. Saya tunggu April dong. Kan memang kita selalu Januari Februari itu agak problem. Pajak masuknya Maret Pak. Saya pengen tahu data April. Jangan-jangan positif, moga-moga nih, ya. Itu yang pertama. Jadi saya belum siap. Kedua, apakah kita baik-baik saja? Mari kita bagi. Fakta, double digit kemiskinan berkurang jadi single digit. Yang bawah ini mendapatkan subsidi, apalagi dengan program-program ini. Yang atas tidak terganggu, bahkan saat ini lu bagi dong pemerintah. Pertanyaan yang menengah. Kita nggak mau jadi kayak Turki, kayak Chili. Chilean Paradox. Tapi saya hanya usulan. Studinya mengatakan yang tengah itu harus dikasih insentif. Nah jenisnya apa? Itu yang selalu dibicara. Apakah pajak? Jangan pajak melulu. Apakah transportasi? Apakah perumahan? Oke. Ini insentif. Tapi insentif itu nggak bisa standalone. Lu harus mendapatkan insentif itu yang menengah. Tadi pernah ide gila. Oke, tapi lu kerja tambahin 1 jam buat perusahaan ya. Pemerintah bilang kalau lu kerja tambah 1 jam produktif nambah, maka gue kurangin pajak lu 0,5%. Misal. Ada insentif untuk itu ya? Pemikiran. Tapi intinya adalah menengah biasanya insentif. Iya, artinya seharusnya dipikirkan itu kan? Dipikirkan. Oke. Nah ini saya kan kalau saya ini pelaku pasar. Oke, kalau ngomong bisa seenaknya jadi. Karena bukan birokrat. Mungkin ada yang salah tadi. Tapi itu pemikiran saya, niatnya baik. Tapi buat saya Pak, apakah kita sedang baik-baik saja di bidang keuangan? Saya melihat
Kalau angka baik-baik saja. Kalau angka. Tapi emang menarik membandingkan. Kita punya pembantu gaji 2 juta bisa menghidupi 3 anak di daerah tuh. Yang bawah jangan-jangan nggak ada problem. Karena cost of living mereka sangat di bawah. Wah, betul Pak. Kita concern yang menengah. Jadi kalau punya pesan, saya bisa kita berdua. Tolong dong ada program buat kalangan menengah. Usulannya ada bentuknya insentif. Dalam hal apa? Mereka itu sehari-hari. Misal, Indokosan pastiin nggak ada pajak. Indokosan listriknya kurang biayanya. Misal, oke. Kalau mereka naik public transportation, nolin. BPJS nolin. Misal, insentif. Tapi juga untuk insentif lu harus produktif. Misal tadi itu ide gila itu. Lu mau nggak? Bukan 9 to 5, 9 to 6. Tapi kalau you 9 to 6, pajaknya pemerintah kurangin. Ya teknisnya susah. Mungkin toh lu gila seenak aja lu ngomong. Basicnya adalah menengah tuh insentif. Ya setidaknya ada rencana kan. Setidaknya ada niat. Nice problem. Ya itu tadi itu nice problem gitu ya. Bang Tito. Iya. Hampir 1 jam kita diskusi. Tentu saja ada begitu banyak ruang yang telah kita masuki tadi. Saya malah berpikir begini ya. Tapi ya abang boleh terima boleh tidak. Saya boleh berhak juga dong bicara. Pasti. Kenapa bukan abang yang diminta ngelola dana tanah aja gitu? Pak. No. Biarkan ini jalan. Negara ini yang susah adalah belum apa-apa udah ngerubah Pak. Tidak boleh sama sekali berikan Rosan Pandu itu kesempatan. Kasih 6 bulan. Tunjukkan, bukan hasil. Tunjukkan rencana kerja lo yang bisa disetujui bersama. Itu yang saya tunggu Pak. No. Belum tentu saya lebih baik dari dia. Tapi yang pasti dia sudah mau terima tanggung jawab itu. Belum apa-apa jangan dituduh dong. Tapi tolong negara mensosialisasikan secara holistik semua. Ini nolong dia. Jangan Danantara sendiri, makan siang sendiri, makan gratis sendiri, koperasi sendiri. No. Ini satu kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana membangun industrialisasi pedesaan. Itulah ekonomi Pancasila yang sesungguhnya. Ada bukunya. Saya minta tolong sosialisasikan. Tapi orang yang mensosialisasikan punya 3 nih. You harus ngerti. You harus berani. You harus bisa ngomong komunikasi. Nih saya tunggu nih gituin. Dan kita kayaknya gak punya ya sekarang ya. Saya ingat Pak Harmoko itu. Dia ngomong aja pasar berubah. Apapun. Ya. Nah itu kita perlukan Pak. Kita memerlukan. Hal satu lagi contohnya. Kita memberikan financial diplomacy yang benar. Untuk di Amerika, untuk di Eropa. Saya ingat kalimat ini dapatnya dari Ibu Retno. Tito, kamu harus jadi financial diplomacy. Itu OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Bursa, dan Dubes Amerika dan Dubes Eropa harus jadi financial diplomacy yang baik. Karena musuh terbesar yang bisa mendekat ke dalam kita adalah proxy war di bidang keuangan. Dan ini perlu financial diplomator yang bagus. Sekali lagi, Bang Tito, terima kasih ya. Sama-sama, senang bisa bicara, siap dimarahin sama yang dengar ke saya. Saya bilang Bang Faisal tuh yang nyuruh saya ngomong gitu, saya gitu aja lah gampang. Saya cuma mau wawancarain dong. Pemirsa, itu catatan kritis dari seorang yang kita sepakat dan kita kenal, terutama dari teman-teman di market ya. Pak Tito Sulisto orang yang sangat layak untuk berbicara banyak tentang hal yang kami bahas tadi. Apapun namanya, ini catatan bagi kita. Banyak tadi yang harus kita dengarkan. Saya bahkan sangat konsen tadi kalau bisa teman-teman di sekitar presiden segera memikirkan itu ada 2. Badan Penjamin Simpanan Asuransi dan Badan Penjamin Dana Pensiun. Badan Penjamin Dana Pensiun dan juga asuransi gitu ya. Asuransi sudah proses 2028 targetnya. Selesai. Udah ada undang-undangnya wajib. Udah ada undang-undangnya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya kebetulan pernah membaca sebuah paper gitu ya. Bagaimana misalnya dana pensiun di Norway atau di beberapa negara yang lain itu luar biasa. Betul. Itu. Finlandia. Iya. Finland gitu ya, luar biasa gitu. Saya rasa pikiran-pikiran yang maju itu harus kita dengarkan.
forum ini memang sangat kritis untuk beberapa isu yang krusial, tetapi juga kami terbuka untuk ide. Maka kemudian kenapa sampai saya undang orang seperti Tito Sulistyo. Bangsa ini akan maju jika kita berani dan bersedia untuk bercakap-cakap seperti yang kami lakukan barusan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.